Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid darin amin. Muqaddimatun fil kalimati wa anwa'iha. Al kalimatu hiya al-lafzul mufradu ad-dallu ala ma'nan wa tutlaqul kalimatu itlaqan lugawiyan muradan biha al-kalam nahu la ilaha illallah kalimatut tauhid wa bil istiqra'i wa tatabbu'i mufradatil lugah wujida anna anwa al-kalimati salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi materi kuliah pada hari ini adalah ilmu nahwu, yaitu kaidah-kaidah bahasa Arab. Kitabnya adalah ini Al-Qawaidul Asasiyah lil Lughatil Arabiyyah. Jadi muqaddimatun, pendahuluan. Kalau diartikan dengan bahasa daerah, muqaddimatun papadiolo fil kalimati wa anwa'iha, tentang kata dan bahagiannya. Tentang kata dan bahagiannya. Al-kalimatu, kata itu, hiya lafzu, adalah lapas. Al-mufradu, berdiri sendiri. Ad-dallu ala maknan, yang menunjukkan satu arti. Jadi kalau dikatakan di sini al-kalimah, yang dimaksud dalam bahasa Arab adalah kata. Yaitu ada 3 syarat. Pertama, hiya lafzu, adalah lapas. Seperti al-kitabu. Jadi harus ditulis dengan huruf hijaiyah. Kalau ditulis dengan abjad, namanya al-kitabu, itu bukan namanya kata dalam bahasa Arab karena bukan huruf hijaiyah. Ataukah ditulis dengan lontra, seperti al-kitabu, itu juga tidak termasuk kata dalam bahasa Arab karena bukan huruf hijaiyah. Kemudian al-mufradu, berdiri sendiri. Jadi kalau sudah tersusun seperti al-kitabu jadidun, buku itu baru, berarti bukan lagi kata karena sudah tersusun. Jadi harus berdiri sendiri, al-kitabu. Adallu ala maknan, menunjukkan satu arti. Jadi kalau tidak ada artinya bukanlah kata. Seperti kalau kitabun dibalik muntaki berarti sekali ditulis dengan bahasa Arab bukan kata karena tidak ada artinya. Kalau kitabun ada artinya, tapi kalau dibalik muntaki tidak ada artinya, berarti bukan kata dalam bahasa Arab. Wa tutlaqul kalimatu itlaqan lugawiyan muradan biha al-kalam. Kata itu dipakai menurut bahasa muradan biha al-kalamu,
yang dimaksud adalah kalimat. Jadi kalau al-kalam dalam bahasa Arab itu yang dimaksud kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Nahu seperti la ilaha illallahu. Itu berarti kalimat tauhid adalah kata keesaan. Pada kada apa sewan. Jadi itu yang dimaksud sebenarnya al-kalamu. Al-kalam atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Wabil istiqra'i wa tatabbu'i mufradatil lugati, dengan memperhatikan wa tatabbu'i dan mengikuti mufradatil lugati, kosakata bahasa, wujida anna anwa al kalimati, didapati bahwa bahagian kata itu salah satu ada 3. Jadi kalau dengan memperhatikan dan mengikuti kosakata bahasa itu didapati bahwa ada 3 macam kata. Pertama, ismon, kata benda. Wa fi'lun, dan kata kerja. Wa harfun, dan huruf. Ya, ini masyhur. Kata isim, kata benda. Wa fi'lun, kata kerja. Harfun, kata huruf. Wa min hadhil anwa'is salasati, dari 3 bahagian kata ini, dari 3 bahagian kata ini, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf, ya tarakkabul kalamu, bisa tersusun menjadi kalimat. Menjadi kalimat, wal kalimu, dan kalim, wa nahuma, dan semacam keduanya. Kemudian al-kalamu wa ma yatarakkabu minhu, kalimat dan yang tersusun daripadanya. Jadi sekarang kalau al-kalamu dalam bahasa Arab, yang dimaksud dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimat dan yang tersusun daripadanya. Al-kalamu indan nahwina, kalimat menurut ulama nahwu, kalimat menurut ulama nahwu, wal lafsu, adalah lapas. Lapas, ya seperti tadi al-kitabu, al-murakkabu, tersusun. Umpamanya al-kitabu jadidun, kitab itu baru, itu namanya kalimat karena sudah tersusun. Tapi sekalipun tersusun, tapi ditulis dengan abjad, seperti ditulis dengan al-kitabu jadidun, tapi dengan abjad bahasa Indonesia, itu berarti bukan kalimat karena bukan lapas. Jadi harus lapas dan tersusun. Al-mufidu, berfaedah. Ya, seperti al-kitabu jadidun, kitab itu baru, ada faedahnya. Kitab itu baru artinya. Tapi kalau tidak berfaedah, umpamanya in kama saidum, tersusun ada in, ada kama, ada saidum, situ ada 3 kata tapi bukan kalimat karena belum ada faedahnya. Hanya dia katakan in kama saidum, kalau Said berdiri, itu baru berfaedah kalau in kama saidum jalasa aliyum. Kalau Said berdiri, maka Ali duduk. Itu baru ada faedahnya. Bil wada'i al-arabi, dengan penatapan bahasa Arab, bangsa Arab.
penetapan bahasa Arab atau dengan sengaja mengucapkan faidata yasunu sukutu alaiha sudah sempurna. Jadi umpamanya para sariku, pencuri lari. Tapi orang yang mimpi mengucapkan, umpamanya mimpi dalam tidurnya, dia melihat pencuri baru berteriak para sariku, pencuri lari. Dia ucapkan dalam keadaan tidur, berarti bukan namanya kalimat karena tidak sengaja mengucapkan. Karena hanya diucapkan dengan orang tidur. Wa akallu ma yatarakkabul kalamu, kalimat sekurang-kurangnya tersusun. Kalimat itu sekurang-kurangnya tersusun min ismaini hakikatan, dari dua kata benda yang sebenarnya. Dari dua kata benda yang sebenarnya. Nahu ad-dinu al-mu'amalatu, agama itu adalah pergaulan. Nai agamai yang itu sifat bindu-bindu sem. Ini termasuk kalimat karena tersusun dari dua kata yang berfaedah. Ya, itu ditulis dengan huruf hijaiyah, kemudian tersusun ada faedahnya, sengaja diucapkan. Itu dua kata benda. Pertama ad-dinu kata benda karena tandanya adalah beralif lam. Al-muslim al-amalatu juga kata benda karena tandanya beralif lam. Muhalla bi'al. Muhalla bi'al beralif lam. Setiap kalimat yang ada alif lamnya itu tandanya kalimat kata benda. Au min ismaini hukman, atau dua kata benda menurut artinya. Atau dua kata benda menurut artinya. Nahu asyirku munjin. Itu asal katanya anja. Anja yunji munjin. Menjadi munjiung, apa asalnya munjiung. Asyirku munjiung, asyirku munjin. Kebenaran itu adalah menyelamatkan. Ini dua kata benda menurut artinya. Karena asyirku kata benda tandanya muhalla bi'al beralif lam. Yang kedua munjin kata benda tandanya bertanwin. Munjin. Munjin. Bertanwin munjin. Ya. Jadi sudah dua tandanya, tanda isi yang saya sebutkan. Pertama beralif lam, yang kedua bertanwin. Fa innal wasfa ma'adamirihi fi hukmi mufradi. Karena kata sifat dengan kata gantinya adalah dihukum satu. Dihukum satu. Jadi munjing itu ada sebenarnya ada di situ ada huwa. Menyelamatkan dia. Tapi itu dihukum satu. Tetap namanya tersusun dari dua kalimat. Yang kedua, aw min salasati asma, atau dari tiga kata isim, atau dari tiga kata isim atau kata benda. Nahu al-adlu asasul mulki. Keadilan itu adalah dasar kerajaan, dasar kekuasaan. Keadilan itu adalah dasar kekuasaan atau nai alam purangnya apungna aku sange akar bunge. Jadi ini tiga kata benda semua. Yang pertama al-adlu. Jelas itu adlu adalah isim tandanya beralif lam. Kemudian asasul mulki.
Asas itu kata benda, tandanya mudaf atau sandar. Jadi perhatikan itu kalau ada kalimat tidak beralif lam, tidak bertanwin, kemudian berbaris bawah kalimat berikutnya al-mulki, tandanya mudaf. Jadi ya sudah 3 tandanya, tanda isim saya sebutkan. Pertama beralif lam, yang kedua bertanwin, yang ketiga mudaf atau sandar. Kemudian al-mulki ini 2 tandanya. Pertama majrurun dijar. Di semua kata yang dijar itu adalah tandanya kata benda al-mulki. Di sini dijar karena disandari. Ada mudaf ilaih disandari ya. Yang kedua tandanya beralif lam. Itu isim biasa ada tandanya. Ini beralif lam dan berbaris bawah. 3, aw min fi'lin wasmin, atau dari satu kata kerja dan satu kata isim. Satu kata kerja, satu kata isim. Nahu zaharal haqqu, telah nampak kebenaran. Di sini zahara kata kerja, kemudian al-haqqu kata benda. Itu kata benda. Karena beralif lam. Wa minhu, dan di antaranya nahu istaqim. Istaqim. Ini istaqim juga termasuk kalimat karena tersusun ada faednya. Istaqim, apa tetap kau, tetaplah, atau konsisten. Di situ ada faednya, itu antah. Berarti ini sebenarnya adalah istaqim itu kata kerja, kemudian faednya kata benda antah. Istaqim antah. Fa innahu murakkabun, karena tersusun min fi'lin, min fi'il amri, dari fi'il amar, al-mantuqi bihi, yang diucapkan istaqim, wa min damiril muhatabi, dan dari kata ganti muhatab yang diajak bicara, al-muqaddari dikira-kirakan di anta dengan anta. Wa min huaidan, di antaranya juga nahu ya jamilu, hai jamil, ya ini jamilu ada kata benda, tandanya munada atau dipanggil. Di semua yang dipanggil itu dalam bahasa Arab namanya munada. Di tandanya isim di sini munada. Jadi sudah 4 tanda isi yang saya sebutkan. Sudah 4, sudah 5. Pertama beralif lam, yang kedua bertanwin, yang ketiga mudaf, yang keempat majrur dijar, yang kelima munada, yaitu ya jamilu. Fa innahu kalamu ala takdiril fi'li, karena sesungguhnya adalah kata yang dikira-kirakan kata kerja al-masruf yang dibuang, alladzi, yaitu huwa unadi. Biasanya itu unadi jamilu, penggantinya ya. An-naibi an harfin nidai, pengganti dari huruf nida, huruf panggilan. Rabi' yang keempat, aw min fi'li wasbaini, atau dari satu fi'il kata kerja dan 2 kata benda. Kana Allahu ghafuran, Allah Maha Pengampun. Di sini ada satu kalimat kata kerja, yaitu kana. Kemudian 2 kata isim,
Allahu. Lafzul jalalah tandanya beralif lam. Ghafuran tandanya bertanwin. Aw min fi'li wa salasati asma, atau dari satu fi'il dan 3 isim, 3 kata benda. Nahu alimtullaha wahidan. Saya mengetahui Allah itu esa. Wajepui pengalah ta'ala, naya pengalah ta'ala sewai. Alimtullaha wahidan. Di sini ada satu kata kerja, ada 3 kata benda. Yaitu kata kerja alima, alim. Kata benda yang pertama itu tu, ana. Itu atau isim damir. Kemudian yang kedua Allah. Yang ketiga wahidan. Ya Allah wahidan di sini tandanya bertanwin. Au min fi'lin wa arba'ati asma, atau satu kata kerja dan 4 kata benda. Nahu araitu jamilan al-badara talian. Saya perlihatkan Jamil. Saya perlihatkan Jamil al-badara talian. Bulan purnama itu terbit. Upitangi Jamil. Naya ulul loloy talian mumpui. Di situ ada 4 kata benda. Kata kerja adalah ara. Pertama, tu itu asalnya ana. Itu kata benda. Yang kedua jamilan. Jamilan isi tandanya bertanwin. Al-badara tandanya beralif lam. Talian tandanya bertanwin. 7. Aw min ismin wa jumlatin, atau dari satu kata benda dan satu jumlah. Nahu al-haqqu ya'lu. Kebenaran itu tinggi. Ya. Di sini pertama kata benda al-haqqu tandanya beralif lam. Kemudian jumlah ya'lu, itu ya'lu fi'il. Ada failnya yaitu huwa. Jadi di situ satu jumlah. Kalimat terdiri daripada satu kata benda dan satu jumlah. Kemudian ini ya'lu adalah jumlah fi'liyah, jumlah kata kerja. Itu fi'il dan fa'il. Az-zulmu akhiruhu nadabun. Kezaliman itu akhirnya adalah penyesalan. Di sini satu kali kata benda yaitu az-zulmu. Kemudian satu jumlah isim akhiruhu nadabun. Akhirnya adalah penyesalan. Jadi akhiru mubtada, nadabun kemudian mudaf, akhir hu damirun muttasil mubniyun ala dami fi mahalli jarri mudafun ilaih. Nadabun khabarun, jumlahnya adalah khabarnya az-zulmu. 8. Aw min jumlataini, atau terdiri dari 2 jumlah. Nahu in turid as-salamata fasluk sabila istiqamati. Di sini ada jumlah. Karena kalau dikatakan saja in turid as-salamata, itu bukan kalimat, karena berfaedah. In turid salamata, kalau engkau ingin selamat, itu baru sempurna. Baru sempurna kalau ada jumlah yang kedua. Fasluk sabila istiqamati, maka tempuhlah jalan istiqamah. Jalan istiqamah, jalan konsisten. Jadi di sini 2 jumlah baru namanya kalimat. Pertama itu intu selamata, itu ain adalah huruf syartiyah. Kemudian turid itu namanya fil syarti, as-salamata maf'ulnya. Kemudian fasluk ini juga kata fil amar,
Jawab syarti sabila maf'ulun bi istiqamati mudhafun ilaihi. Sabila juga termasuk isim kan sandal. Ya. Wala yumkinu ayatiya kalamu pidan min al ahrufi wahdaha wala minal ahrufi wal afali fakat. Tidak mungkin terjadi satu kalam yang berfaedah yang terdiri dari beberapa huruf wahdahu sendiri. Umpamanya min, ila, an. Itu 3 huruf. Itu tidak bisa dikatakan kalimat. Wala minal ahrufi wal afali, dan tidak boleh terdiri dari beberapa huruf dan beberapa fiil. Pekat saja, tidak ada kata lima isi. Umpamanya lam, kemudian fiil saat beberapa fiil itu berarti belum termasuk kalimat. Inilah yang sempat sampaikan ya di pertemuan ini, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Dan itu saya berikan wajib mansili, itu harus dikirim, dan tulis namanya, kan itulah tandanya nanti kehadiran atau buktinya bahwa kalian mengikuti mata kuliah ini. Ya. Kalau ada tugasnya atau wajib mansili dikirim melalui telegram. Jadi hadza ma ulki ilaikum hadzal yaum wa syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.